Ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin videonya bisa dinyalakan dulu atau mikrofonnya, jadi kita bisa bertegur sapa sebentar sebelum kita mulai kelasnya. Oke, Kak Said, Kak Diah, Kak Mila, Kak Abdul Rahman, dan Kak Penny. Mungkin videonya bisa dinyalakan dulu ya, Kak. Ya, oke. Selamat malam, teman-teman semuanya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Mariska Bunga Khairunisa dari Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah. Nah, di sesi malam hari ini, kita akan ada kelas mengenai cloud dan VPS. Nah, apa itu cloud dan VPS? Nanti akan diterangkan oleh kakak pemateri kita, yaitu Kak Muhammad Anggoro atau akrab disapa Kak Angga. Kak Angga ini adalah tim infrastruktur di Diskominfo Jawa Tengah. Nah, untuk Kak Angga, mungkin bisa dilanjutkan kemudian dan dipersilakan untuk memaparkan materinya. Silakan Kak Angga. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah diperkenalkan tadi, saya Anggoro, bisa dipanggil Angga, dari tim infrastruktur dan jaringan Dinas Kominfo Jawa Tengah. Malam ini saya dapat tugas untuk narasumber untuk tentang server cloud atau VPS. Saya nggak ada persiapan untuk PowerPoint apa-apa sih, tinggal dari langsung praktek aja ya. Jadi apa itu cloud? Cloud itu salah satu dari virtualisasi. Virtualisasi adalah jika seakan-akan kita ada server tapi tidak bersentuhan langsung, namanya virtualisasi. Salah satu aplikasi cloud yang digunakan namanya Proxmox. Aplikasi Proxmox bisa di-download di sini, proxmox.com/download. Terus kita bisa pilih salah satu ISO installernya. Yang latest build ini versi 6.2 ISO installer ya. Sudah di-download, kita pasang di server yang sudah disediakan. Saya sudah menyiapin. Kita akan mulai instalasi. Tampilannya seperti ini. Ketika di booting awal menggunakan ISO installer itu, tampilannya akan seperti ini. Kita lanjutkan aja. Ada agree. Di sini ada pilihan disk. Karena ini disknya udah jadi satu, kita
Di next aja. Kita setting time zone. Kita bisa pilih Indonesia. Otomatis dia akan time zone-nya ikut Asia Jakarta. Keyboardnya layout biarkan saja. Next. Ini password untuk root ya. Password untuk root. Kita isi sesuai password yang akan diinginkan. Dan email admin. Ini kita setting interface untuk networknya. Ini nama hostname. Hostname kita umpamanya isi cloud 10 gitu ya. IP address-nya saya menggunakan IP address lokal. Sesuaikan aja. Next. Nggak boleh. Ini summary supaya kita jika ada sesuatu kesalahan kita bisa perbaiki, nanti bisa dipencet reviews kalau mau perbaiki. Kalau sudah, kita tinggal install aja. Nah, ini prosesnya. Fungsi kita melakukan virtualisasi ini jika kita punya suatu server fisik dengan kapasitas resource yang besar seperti core CPU-nya besar, RAM dan hard disk-nya besar, kita bisa memecah-mecahnya jadi beberapa server kecil. Jadi ketika ada suatu permintaan kebutuhan server, kita bisa memenuhinya secara tepat. Selesai, ribut.
Kita cek koneksi tempat tersambung dengan internet. Oke, bisa tersambung dengan internet. Lalu kita buka tadi IP-nya 175.20 dengan port 8006. Ya, maaf. Pakai HTTPS. Kelihatan ya nih ya? Kita masukin root tadi, username root dan passwordnya yang sudah kita buat. Ini tampilannya. Cloud server kita sudah jadi. Kita sudah jadi. Terus ini sebagai host ya. Cloud itu sebagai server host. Jika kita akan membuat server-server kecil sebagai guest-nya, kita tinggal pencet aja nih, create VM. Modenya biarkan saja. Kita isi namanya. Ini belum ada. Belum ada ISO-nya. Kita next saja. Harddisknya kita akan isi berapa? Namanya kita akan isi. Kita akan tentukan 320 GB. Sini. Next. CPU kita bikin 4 core. Soketnya 2, core-nya 2, jadinya total 4 core. Memori 2048 ini berarti 2 GB. Ya, dan next. Networknya kita tentukan. Ada di sini ada modelnya apa aja. Kita biarkan aja. Standar. Finish. Ini akan muncul node VM 100 dengan nama pelatihan. Nanti di sini kita bisa install apa saja. Mau kita install OS Linux lainnya atau Windows juga bisa. Tinggal disesuaikan ISO-nya ya, ISO instalannya di sini. Terus kita mau bikin lagi, bisa lagi.
Yang bawah ini kalau kita klik akan ada statusnya. Nah, ini kita sudah buat 2 server dengan spek yang di bawah host yang besar itu tadi. Kita bisa pecah-pecah menjadi beberapa server kecil-kecil gitu ya. Karena buat apa? Kalau kita satu server host ini kita instalasi sebagai aplikasi sendiri, ketika terjadi sesuatu kita manajemennya susah karena akan rusak satu, rusak semua. Tapi kalau di sini kita ada server kecil-kecil ini, umpamanya satu aplikasi, satu server, atau kalau bisa satu server lagi, maka ketika satu error, masih server yang lainnya tidak apa-apa. Begitu? Ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan boleh dituliskan juga di room chat. Nanti bisa saya bacakan atau mungkin nanti bisa langsung dibaca oleh Kak Angga gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Kak? Ya. Ada yang bertanya-tanya? Ada pertanyaan dari Kak Mila nih, Kak Angga. Ya. Ya, saya mau bertanya, Kak, ini biasanya digunakan untuk apa aja ya, Kak? Contohnya, terima kasih. Seperti yang saya bilang tadi, Frogmok itu virtualisasi dari suatu server host yang besar, yang resource-nya besar, kita bisa pecah-pecah menjadi beberapa server kecil. Gitu. Jadi untuk manajemen servernya kita menggunakan GUI seperti ini. Ya kan? Nah, ini Frogmok ini itu server hostnya ya kan. Nah, yang ini node 101 ini sebagai server OS-nya. Kita bisa pecah sampai resource dari server host-nya ini terpenuhi sampai penuh. Demikian. Ada lagi? Oke. Kalau ini saya yang mau tanya nih, Iya. Kak Angga. Biasanya untuk cloud itu mungkin kalau bahasa gampangnya misalnya cloud itu sebenarnya digunakan untuk apa, kemudian contoh-contohnya di sehari-hari itu apa? Cloud dan VPS tadi ya. Begini. Kalau kita sebagai developer, ingin bikin aplikasi, bikin website secara mandiri. Apa yang akan kita butuhkan? Bisa sewa hosting, ya kan? Bisa sewa hosting atau bisa sewa server. Gitu. Kalau kita sewa hosting, maka yang didapat ya sesuai fasilitas sebagai hosting. Kalau kita sewa server, kita bisa oprek server itu, kita bikin seperti apa yang kita mau jadi web server, mau jadi server apa, sebarang bisa. Nah, biasanya yang dijual kalau kita beli atau sewa itu merupakan VPS atau virtual private server, VPS. Nah, inilah salah satu contoh virtual private server itu.
Oke, terima kasih Kak Angga. Ini sudah ada 2 pertanyaan lagi Ya, di grup chat. Yang pertama dari Abdul Rohman Supriyono. Kak, berarti itu kayak OS di dalam OS ya Kak, mirip sama VirtualBox. benar, benar. Ini seperti OS dalam OS. Akan tetapi, Suaranya putus-putus, Kak. Ada suaranya. Nggak mungkin. Dia di data center, koneksinya paling di luar. Kalau dia putus-putus itu berarti semua Jawa Tengah di provinsi putus-putus. Ya, oke. Gimana tadi pertanyaannya? Terus tadi tentang mirip dengan VirtualBox ya Kak. Nah, Iya, terus benar. pertanyaan berikutnya ada dari Muhammad Ridwan. Maaf, saya bertanya Kak, ini Proxmox, mungkin maksudnya Proxmox ya. Proxmox itu dalam bentuk software aja atau ada fisik hardware-nya Kak? Ya. Pertama, OS dalam OS ya, benar. Akan tetapi punya fungsi yang berbeda. Kalau kita VirtualBox di Windows, maka Windows-nya itu menjadi GUES, menjadi host, lalu kita bikin kecil-kecil sebagai GUES. Secara Windows itu sendiri kita instalasi pada momennya laptop atau PC kita sendiri, gitu kan. Tapi kalau ini kita instalasinya Proxmox ini pada suatu server khusus, benar-benar server khusus fisik, dan resource-nya pun gede gitu loh. Fungsi dasarnya hampir sama seperti itu, VirtualBox gitu. Dan untuk yang pertanyaan kedua, apa tadi? Proxmox itu dalam bentuk software aja Kak atau ada fisik hardware-nya? Ya, Proxmox itu aplikasi software. Hardware-nya ya server kita sendiri, gitu loh. Jadi ini di Dinas.Kominfo kita punya satu server kosong, belum ada OS-nya. Kita instalasi Proxmox supaya bisa mengakomodasi permintaan server-server dari SKPD atau PD lainnya. Begitu? Ya, sudah terjawab ya teman-teman semuanya. Jadi pertanyaannya, mungkin mau ada yang disampaikan lagi Kak Angga, dilanjutkan lagi mengenai tadi cloud, VPS, kemudian ini ada Proxmox-nya. Lagi ya, ini instalasi udah, pembuatannya udah. Udah gitu aja sih sebenarnya installnya. Kalau yang lama itu kalau install web server, kita pelatihan instalasi web server atau kita instalasi isinya itu yang lama itu. Kalau yang gini kita cepat aja. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Enggak. Ya. Kak, kalau minimal spek untuk belajar kayak gimana ya, Kak? Minimal speknya itu di websitenya ada sih. Kita bisa buka websitenya ya kalau mau cari tahu lagi. Di websitenya itu ada sih, cuman selama ini saya instalasi dengan spesifikasi minimal hanya CPU 4 core dengan RAM 4 GB itu masih bisa. Nah, ini ada di sini hardware recommended, ini minimalnya di sini, kelihatan ya?
Oke. Ini minimalnya. Ini recommended. 1 giga. Oke. Recommended resource-nya. Ya. Berarti sudah terjawab tadi ya Kak, pertanyaan dari Kak Abdul Rahman, kalau untuk minimal spek belajar, tadi sudah tertera, kalau nggak salah tadi minimal 1 giga udah bisa. Udah bisa. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Kak dari Septiadi Nugraha, VPS sama cloud beda nggak sih Kak? Sebenarnya itu hanya istilah sih. Jadi cloud itu seperti kita punya server tapi tanpa menyentuh loh, istilahnya kasarnya. Kita punya sesuatu, ada istilah cloud computing. Itu berarti kita punya komputer tapi tanpa menyentuh langsung dari remote. Nah, ini cloud server, kita punya server tanpa menyentuh langsung by remote. Dan server cloud ini juga bisa disebut sebagai VPS. Jadi ya sama, bisa disebut sama. Cuma tidak selalu demikian. Gitu. Jadi mungkin salah satu bentuk VPS adalah cloud, gitu. Ya, salah satu bentuk VPS itu adalah cloud. Ya, terus ini ada pertanyaan lagi Kak Aga dari Alfian dari Jepara. Ini untuk meretas WiFi bisa nggak Kak? untuk Meretas WiFi, ngehack mungkin ya? meretas WiFi. Mungkin beda konsep ya. Kalau untuk meretas WiFi kita menggunakan laptop sendiri atau menggunakan handphone sendiri, ada aplikasinya untuk peretas WiFi itu. Tapi kalau ini konsepnya itu kita membangun server. Jadi nggak nyambung sih sebenarnya, itu kurang nyambung gitu. Ya. Beda konsep ya, mungkin lebih disederhanakan ketika kita mau develop sebuah website, kita butuh tempat penyimpanan, mungkin kayak gitu, iya nggak sih? Ya. Jadi kan setiap kita akan deploy VM, fungsinya apa sih? Kita bikin satu server kecil sini, umpamanya yang pelatihan ini, kita buat sebagai web server umpamanya. Maka kita bisa instalasi web server di sini. Instalasi web server di sini seperti Apache-nya, PHP dan segala macam. Namun dengan kita punya database juga. Database-nya kita letakkan di VM yang kedua, gitu kan? Jadi terpisah. Nah, di VM yang kedua ini yang 101 pelatihan 2 ini kita instalasi bisa MySQL, MariaDB atau Postgres, mungkin kita bisa instalasi di situ. Dan kita bisa bikin lagi untuk storage servernya mungkin kan bisa kita tambahkan di sini. Jadi sesuai kebutuhan. Gitu. Ya. Oke. Ini Kak ada pertanyaan lagi dari Septiadi Nugraha. Agak panjang. Ini dulu pernah suruh masang aplikasi single data system dari provinsi. Tapi versi PHP-nya kurang tinggi atau nggak support. Dikasih jatahnya segitu dari WHM-nya. Lah kata teknisi dari provinsi enaknya pakai VPS lebih gampang. Nah itu gampangnya VPS gimana Kak? Gampangnya VPS kita bisa menentukan sendiri. Kita mau instalasi Apache yang versi berapa, itu kita tentukan sendiri. Kita mau instalasi PHP yang versi berapa, kita tentukan sendiri. Jadi semacam kita punya ruang, kita punya server pribadi sendirilah. Kita bisa apakan aja sesuai keinginan kita gitu. Ya.
Oke, mungkin itu sudah terjawab Kak Septiadi Nugraha ya. Ya. Kemudian ada satu lagi Kak dari Muhammad Ridwan. Apakah layanan Proxmox berbayar atau free? Ini yang saya gunakan Proxmox edisi community. Dia gratis. Dia gratis. Tapi ada juga versi Proxmox yang berbayar, namanya versi Enterprise. Mana ya di sini? Ada dua versi berbayar dan memang ada versi berbayar, versi gratis. Yang saya gunakan ini versi open source-nya ya, versi community, dan kalau yang berbayar namanya versi Enterprise. Nah, kita mungkin bisa di sini ada penjelasannya. Nah, ini di sini bisa berbayar, tapi saya gunakan yang tidak berbayar. Bedanya apa? Bedanya ada fasilitas yang tidak terdapat di yang gratisan. Tapi untuk saya pribadi, yang gratisan itu masih bisa mengcover kebutuhan, ya nggak apa-apa gitu. Gitu. Oke, itu tadi sudah dijawab ya Kak. Kemudian ini pertanyaannya sama dari Kak Ridwan lagi. Cara setting Proxmox di terminal command line Linux gimana caranya? Karena yang dijelaskan di web browser. Gimana? Cara setting Proxmox di terminal command line Linux gimana? Oh, jadi kan setelah instalasi kan kita menentukan IP itu. Bentar. Ada dua cara. Dari webnya ini, dari GUI-nya webnya ini, kita ke sini, kita ke Proxmox ini, dan di sini ada namanya shell. Nah, ini udah konsol. Ini udah konsol. Ini udah konsol. Kalau kita menggunakan aplikasi lainnya seperti Putih misalnya, tinggal dimasukkan aja ini IP-nya. IP instalasinya dengan port standar SSH 22 gitu. Nanti udah bisa. Nanti bentuknya juga sama kayak gini. Gitu. Gitu ya. Ya. Terima kasih Kak Angga untuk penjelasannya. Masih adakah lagi pertanyaan? Ya, ada lagi. Teman-teman, ya ini nggak kedengaran tuh kan ya? Atau lagi coba ada suaranya Kak. Gimana? Dari Kak siapa ini? Jadi siapa yang bilang nggak ada suaranya? Saya. Siapa? Yang nggak ada suaranya saya atau? Iya. Siapa namanya maksudnya? Siapa yang nggak ada suaranya? Iya, nggak ada suaranya lagi. Kalau di saya suara Mas Angga jelas, di Mas Angga suara saya jelas ya? Jelas. Iya, oke. Itu teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi? Belum ada, mungkin ada sesi selanjutnya dari Kak Angga atau yang perlu ditekankan lagi di sesi tentang cloud dan VPS ini. Sudah cukup? Ya. Ini ada lagi, Kak. Katanya agak out of topic.
Jadi katanya ini ada website domainnya aktif, tapi kalau logout atau di refresh alamat berubah menjadi IP. Itu Oh, itu kalau dari kasus-kasus yang pernah saya temukan, biasanya kalau kayak gitu itu dikonfigurasi websitenya. Di websitenya itu biasanya ada file konfigurasi. Nah, di situ ada settingannya yang harus diperbaiki biasanya di situ. Jadi bukan karena servernya atau bukan karena koneksinya, tapi biasanya dikonfigurasi websitenya itu sendiri. Betul. Oke, terima kasih Kak Angga. Ada lagi teman-teman? Ini ada dari Abdul Rahman lagi. Ini Kak, adakah materi step by step dari awal ketika setting server? Soalnya pernah lihat anak TKJ lomba LKS kok kayaknya keren banget. Anak TKJ itu konstruksi jaringan itu ya biasanya anak-anak SMK. Ini kan masih panjang. Untuk pembahasan tentang server itu masih banyak. Ya kan Pak ya? Besok ada materi tentang instalasi web server dan DNS server, dan besoknya lagi juga ada pembahasan tentang server lagi. Itu salah satunya termasuk step by step setting konfigurasi server kayak gimana. Jadi ya ikuti terus saja. Berarti jangan lupa besok ikut kelas tentang setting server itu ya. Oh, yang ini kan materinya kita cuma sampai di cloud dan VPS saja. Terus kita lanjut besok, kita lanjutannya dari ini lagi itu apa gitu. Oke. Ya, kalau ada bacaan atau materi tentang VPS bisa di-share Kak. Oh ya, boleh nanti bisa Putri atau tanya-tanya ke Kak Angga, mungkin ada yang bisa di-share Kak Angga, mungkin email atau akun mungkin IG. Di grup itu ada nggak? Di grup peserta saya nggak ikut nih, mungkin kalau nggak ada grup peserta ya, nanti di dashboard. Di dashboard. Oh, di dashboard. Itu di Google banyak sih, tinggal Google itu YouTube. Ya, Google, YouTube, dan itu tinggal kita ketik VPS, udah keluar semua tutorial, penjelasan, dan segala macam. Itu banyak banget. Kalau mau ketikkan VPS atau apa tuh? Virtual Private Server. VPS Ono Center gitu. Itu lebih lengkap itu bahasa Indonesia. Oh iya, itu hanya Pak Ono. Legend. Besok itu materi. Yeah. Oke. Demikian. Ada lagi? Ini mumpung belum dikuasai Satpol PP. Kalau udah jam 9 malam nanti dikuasain Satpol PP suruh tutup ya. Ada lagi? Okay. Dari itu materinya. Ya, ini kakak mungkin bisa dinyalakan dulu videonya. Jadi sebelum kita akhiri sesi kelasnya, kita foto bersama dulu, ya. Ya, Kak Alfian, Kak Setiadi Nugroho, Kak Widiantoro, Kak Diah, Kak Mila, Kak Ridwan, Kak Demas, nih. Jadi sebelum
kita akhiri sesi ini, bisa dinyalakan dulu videonya, kita foto bersama dulu. Ya, Kak Alfian, Kak Mila, Kak Demas, Kak Sigehul Hek, Kak Mila, Kak Widiantoro. Ya, biar kelihatan wajah-wajah gantengnya gitu. Ya. Makasih kakak. Ya, sama-sama Kak Widiantoro, Kak Ridwan, Kak Demas nih, yang lain dari Kakak Saka Milenial juga kalau mau ikutan foto nggak apa-apa Kak. Enggak. Oh, enggak. Saya sudah foto sehari 8 kali. Oke. Kak Demas, di mana nih? Kak Penny juga. Loh, Kak Mila kok mati lagi videonya? Ya, bisa dinyalain dulu Kak sebelumnya. Nah, kelihatan. Oh, ada cewek-ceweknya 2 nih, saya ada temennya. Kalau gitu, nih yang lain belum muncul, kita tinggal aja ya. Kita sesi foto bersama. Mungkin kayaknya bisa disamain. Kayaknya bisa disamakan. Boleh. Gaya perdamaian, Kak. Gimana? Gaya perdamaian. Gaya perdamaian. Coba bisa dicontohin dulu ke Alfian. Ini ya. Messenger of Peace. Kalau saya Messenger of Peace, nanti saya ngefotonya susah ya. Apa? Oke. Hormat aja ya Kak, gayanya disamakan semua. Hormat, tangan kanan. Siap. Saya samakan semuanya. Kita hitung. Oke, 1, 2, 3. Ya, dia belum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, dari Kak Angga ada lagi Kak yang mau disampaikan? Sementara cukup itu sih. Cukup, itu aja ya. Mungkin kalau teman-teman nanti mau ada lebih lanjut, mau tahu lebih lanjut lagi, bisa ikut kelasnya lagi besok, masih ada. Kemudian kalau mau nambah-nambah ilmu lagi bisa searching di Google, Google banyak, di YouTube juga bisa. Itu mungkin itu untuk pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa diterapkan dengan baik di teman-teman semua, bisa dibagikan juga ke teman-teman. Amin. Assalamualaikum. Kakak-kakak boleh yang mau ada acara atau kegiatan lainnya. Mau kenalan juga boleh. Kencan, Kak, kencan. Kencan. Tukeran nomor WA.